Shalom sahabat Kristus terkasih, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis. Dengan tema perenungan kita pada hari ini adalah kapasitas hati. Mari kita membuka Alkitab kita. Untuk mengawali perenungan kita membuka kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-40 hingga yang ke-51. Yang demikian firman-Nya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin. Sahabat Kristus, menurut suatu dongeng, di India kuno, ada seekor tikus yang selalu merasa tertekan karena takut kepada seekor kucing. Seorang tukang sihir merasa kasihan kepada tikus ini lalu mengubahnya menjadi seekor kucing. Tetapi kemudian ia menjadi takut kepada anjing. Maka si tukang sihir ini mengubahnya lagi menjadi anjing. Tetapi ia mulai takut kepada harimau. Maka tukang sihir itu mengubahnya menjadi harimau. Yang kemudian ia juga takut kepada pemburu. Pada saat itu si tukang sihir menyerah. Ia mengubahnya menjadi seekor tikus lagi dan berkata, "Apapun yang saya lakukan itu tidak akan membantumu karena engkau mempunyai hati
seperti seekor tikus. Nah, sahabat Kristus, kekuatan kita yang sesungguhnya memang ada pada keluasan kapasitas hati, bukan pada kegarangan atau kemewahan tampilan fisik. Saat Daud melawan Goliat, secara fisik ada kesenjangan yang sangat jauh berbeda. Tinggi Goliat 3,2 meter, sedangkan Daud yang masih remaja dengan tinggi badan sekitar 1,5 meter. Senjata Goliat, wah, lengkap sekali. Ada ketopong tembaga, baju zirah, pedang, tombak, dan lembing. Sementara Daud hanya bersenjatakan tongkat, 5 batu licin, dan tali pengumban. Bagaimana Daud bisa memenangkan pertarungan yang jauh tak berimbang ini? Kuncinya adalah pada hati Daud yang lebih besar dari tubuh Goliat. Itulah sebabnya Daud bisa berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan memenggal kepalamu dari tubuhmu, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing." Nah, sahabat Kristus, sekali lagi, hati yang besar mampu mempersempit jarak kemustahilan menuju kemungkinan. Ingat, bersama dengan Tuhan dan dalam nama Tuhan, apa yang nampaknya impossible bisa menjadi I am possible. Amin.